Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita mengenai sistem telekomunikasi. Itu pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini kita akan melihat parameter sinyal, karena yang akan kita olah di dalam sistem telekomunikasi adalah sinyal. Ada sinyal informasi, kemudian ada sinyal-sinyal lain yang kita butuhkan dalam rangka mengirimkan sinyal di dalam sistem telekomunikasi. Untuk itu perlu kita jelaskan dulu pengertian dari sinyal. Jadi sinyal ini adalah yang kita jelas kemarin, ada sinyal suara, ada sinyal gambar, ada data ya. Jadi sebuah sinyal didefinisikan sebagai fungsi dari suatu variabel bebas atau lebih. Jadi sebuah sinyal adalah, secara matematis kita sebut dia adalah fungsi. Jadi bukan fungsi. Oke, pertemuan yang lanjut yang sebelumnya kita sudah jelaskan juga. Jadi karena kita sudah mahasiswa, tidak ada lagi yang menyebut fungsi itu adalah guna ya. Jadi maksudnya adalah fungsi matematis. Jadi fungsi dari satu variabel bebas atau lebih. Misalkan kalau kita punya xt adalah sin 2v 10t. Nah, ini kita sebut ya fungsi waktu. Jadi sinyal xt ini akan berubah terhadap waktu, di mana perubahannya adalah sin 2v f. Ingat tadi fungsi adalah sinyal adalah fungsi dari satu variabel bebas atau lebih. Misalkan sinyal suara yang kita tunjukkan minggu lalu itu adalah fungsi waktu. Contohnya ini xt. Kalau kita gambarkan, sinyal ini adalah 10t, berarti adalah, kalau kita gambarkan, ini adalah t, makanya adalah 0,1, dan amplitudenya adalah 1. Kenapa saya gambarkan ini 0,1? Kenapa? Karena ini nanti dalam 1 detik akan ada 10 gelombang frekuensi. Nah, ini kita sebut dia fungsi. Jadi sebenarnya pendapatan pedagang misalkan itu juga fungsi waktu. Fungsi pendapatan misalkan uang ya, setiap hari pendapatannya mungkin beda, jadi ini juga fungsi. Kita jelaskan. Jadi tidak ada lagi yang menyebutkan bahwa fungsi itu adalah guna. Oke, jadi kemudian nanti akan ada sinyal. Kali ini kita sebut dia sinyal satu dimensi. Nah, sedangkan gambar itu adalah sinyal 2 dimensi. Ingat tadi, sebuah sinyal adalah fungsi dari satu variabel bebas atau lebih. Jadi kalau kita lihat pelajaran kita minggu lalu, nah sebuah gambar ini sebenarnya adalah fungsi dari 2 variabel bebas, x, y. Bahwa sinyal, kalau tadi sinyal suara adalah perubahan amplitudo terhadap waktu, sedangkan sinyal gambar adalah perubahan intensitas cahaya terhadap 2 koordinat ruang x dan y. Jadi intensitas di sini lebih terang dari intensitas di sini, lebih gelap. Jadi kalau tadi sinyal ini kita gambarkan dengan xt a sin 2v ft, maka sinyal gambar ini kita gambarkan sebutkan dengan i, misalkan x, y. Jadi di x1,1 mungkin intensitasnya adalah 10, mungkin di x1,2 intensitasnya mungkin lebih terang 25, dan seterusnya. Jadi sebuah gambar juga fungsi. Minimal 2 ini yang kita lihat di dalam sistem telekomunikasi. Ada sinyal 1 dimensi, ada sinyal 2 dimensi. Nah, berbicara mengenai sinyal listrik, maka untuk sinyal listrik akan ada 3 parameter. Jadi kalau misalkan kita punya sinyal fungsi adalah xt adalah a sin 2v ft. Maka parameter yang pertama kita sebut ya amplitudo. Kemudian parameter keduanya adalah frekuensi. Jadi frekuensi yang kedua, frekuensi atau perioda. Sebuah sinyal akan punya perioda, di mana itu adalah
ya, saling berkebalikan. Kemudian parameter yang ketiga itu adalah fasa. Yang ketiga adalah fasa. Nah, kalau kita misalkan punya sinyal sin, tekan adalah fix adalah sin 2V T, berarti ini amplitudonya adalah 1, frekuensinya adalah 1. Oke, jadi amplitudonya adalah 1, frekuensinya adalah 1, periode. Jadi pengertian frekuensi adalah, frekuensi itu adalah berapa banyak kejadian dalam 1 detik. Jadi kalau kita makan 3, nah, berapa banyak, jadi frekuensi itu adalah berapa banyak kejadian dalam satu waktu. Kalau kita makan 3 kali sehari, maka frekuensi makan kita itu adalah 3 kali sehari. Jadi kalau sehari itu ada 24 jam, maka 3 per 24 jam. Itulah frekuensi makan kita dalam satu jam. 3 per 4. Sedangkan 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi kalau frekuensi makan kita itu sehari adalah, karena frekuensi dalam hari 3 per satu hari itu ada 86.400 detik, maka ya satu hari itu adalah 24 jam kali 60 menit kali 60 detik, itu 86.400 detik. Frekuensi makan kita adalah dalam sehari adalah 6,400 detik. 0,00034 kali dalam 1 detik. Ini yang tersebut ya, 0,0034 Hz. Nah, kali ini berarti itu adalah frekuensi. Jadi kalau ada gelombang muncul dalam 1 kali dalam 1 detik, maka kita sebut ya 1 Hz. Jadi Hz ini penemunya Hz. Kemudian di mana periode adalah seperti 1 per 1 adalah 1 detik. Oke, ini dalam 1 detik ya kita makan 0,0034 Hz. Kemudian jadi seperti itu kira-kira kalau kita punya sinyal ini adalah dalam 1 detik, maka ini ada 1, 2, ya 1, 2, 3, 4 gelombang dalam 1 detik. Seperti ini frekuensinya adalah 4 Hz, 4 gelombang dalam 1 detik. Sedangkan berikutnya periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk 1 gelombang penuh. Ini kita sebut ya periode. Nah, untuk contoh kita ini, periodenya adalah ini. Kalau ini waktunya adalah 1 detik, maka periodenya adalah, ingat tadi, 1 per 4. 0,25 detik. Jadi itu yang perlu kita ketahui, frekuensi dan panjang gelombang, kemudian ada amplitudo. Kemudian parameter berikutnya adalah fasa. Fasa atau sudut. Jadi kalau di matematik ya sudah kita pelajari ya bahwa fasa itu akan ditunjukkan oleh sudut dari sebuah sinyal. Jadi cara mudahnya adalah sinyal ini adalah, kalau ini adalah ini adalah sin 2V misalkan 10T, berarti ini tadi adalah 0,01 periodenya.
Nah, ini fasanya adalah 0. Kemudian sinyal ini sama 0,01, tetapi mulai dari puncak maksimum dulu. Jadi ini tergeser sejauh 0,5 V, ya kita menyebutnya seperti itu, atau 90 derajat. Jadi sinyal ini adalah sin 2V 10T, tetapi fasanya adalah 90 derajat. Jadi kira-kira seperti itu. Kali ini biasanya kita tuliskan adalah, kalau dalam fasa ini adalah V, ini 2V, ini adalah 0,5V. Atau keseluruhan resolusi sinyalnya adalah dari 0 sampai 360 derajat. Ini adalah 180, ini adalah 90. Jadi kalau ini bergeser ke sini berarti dia bergeser maju fasanya 90 derajat dibanding sinyal yang pertama. Nah, jadi itu 3 parameter sinyal yang perlu kita ketahui. Jadi ada amplitudo, frekuensi, dan fasa. Dengan mengetahui ketiga parameter tersebut, maka sinyal pun di dalam selama kita belajar, kita akan menunjukkan sinyal dalam 3 cara. Secara teorinya sinyal itu bisa kita nyatakan dalam 2 ranah atau domain, yaitu sinyal domain waktu dan sinyal domain frekuensi. Jadi kita akan menunjukkan di dalam pelajaran kita ini sinyal dengan dalam bentuk domain waktu, domain frekuensi, ditambah satu dalam bentuk matematis. Sinyal dengan 3 cara dalam bentuk persamaan, dalam domain waktu, dalam domain frekuensi. Jadi apa itu domain waktu? Yaitu sinyal dinyatakan dengan 2 sumbu, yaitu amplitudo dan sumbu waktu. Caranya adalah kalau sinyalnya mempunyai amplitudo sama dengan 1 dan frekuensinya adalah 2, ini karena periodenya adalah 0,5, maka frekuensinya adalah seperti, yaitu 2 Hz. Nah, kalau mau kita gambarkan sinyalnya dalam domain waktu, maka inilah gambarnya. Sinyalnya amplitudonya 1, kemudian periodenya adalah 0,5. Kemudian sinyal yang sama bisa kita nyatakan dalam domain frekuensi. Jadi domain waktu sinyal dinyatakan dalam bentuk amplitudo dan waktu, sedangkan dalam frekuensi sumbu vertikalnya adalah amplitudo, sedangkan sumbu horizontalnya adalah frekuensi. Caranya bagaimana? Tinggal kita tentukan dulu berapa frekuensinya. Frekuensinya sudah itu, maka sinyal ini kalau kita lihat dalam domain frekuensi, maka dia akan berada pada frekuensi 1 Hz. Kemudian ada satu impuls seperti ini, di mana tingginya adalah 1. Nah, ini biasanya kita gunakan alatnya adalah osiloskop atau bilep. Sedangkan ini adalah spektrum analyzer. Jadi begini nanti sinyal di seluruh buku kita akan selalu tunjukkan ini kurungnya. Sinyal dalam kita nyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Jadi ada persamaan matematis, kemudian kita terkadang membahasnya dalam domain waktu, kemudian di dalam domain frekuensi. Ya, kemudian ya, latihan. Misalkan saya punya sinyal xt 0,5 cos 2V 100T. Kemudian fasanya adalah katakan fasanya adalah 90 180 derajat. Oke. Nah, sekarang kita coba gambarkan di dalam domain waktu.
gambarkan sumbu. Kemudian frekuensinya adalah 100, berarti periodenya adalah 0,01. 1 F yaitu 0,01. Nah, kemudian sinyalnya adalah cos. Ingat, cos mulai dari maksimum. Jadi maksimum dulu, minimum. Dimana amplitudonya ini adalah 0,5. Nah, ingat fasanya adalah 180 derajat. Berarti kalau ini adalah fasanya adalah 0. Berarti sinyal yang kita maksud adalah berbeda fasa 180 derajat. Jadi sinyalnya harusnya adalah mulai dari bawah. Nah, ini adalah cos 0,5, di mana amplitude maksimumnya adalah 0,5. Ini adalah 0,5. Ini adalah domain waktu, sedangkan domain frekuensi, frekuensinya tinggal tambahkan sumbu amplitudo. Ini adalah 0,5. Sementara frekuensinya adalah 100 Hz. Oke, jadi seperti itu selalu kita akan menggambarkan sinyal. Misalkan untuk Anda kerjakan 0,75 min ya, sin 2V 300T plus 45 ya, 45 derajat. Akan tuliskan domain waktu dan domain frekuensi. Sinyal bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan, bisa kita kalikan, dan ya dikali atau dijumlahkan itu adalah menjumlahkan amplitudo dari sinyal. Oke, jadi misalkan saya punya sinyal 1, ini adalah berapa ini? Ini adalah sinyal pertama, ini adalah X1T adalah sin 2V 1T karena frekuensinya adalah 1, dan X2 ini adalah berapa ini? 0,5 sin 2V 3T. Nah, X3 ini adalah X1T tambah X2T. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Maka setiap nilai ini, setiap waktu yang bersesuaian kita jumlahkan. Jika ini 0 ditambah 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian ini tambah ini, sehingga nanti hasilnya harusnya nanti kalau ini 1,5, maka ini adalah 1,5 maksimumnya. Ini 1,5, yaitu penjumlahan nilainya. Nah, ternyata apa? Sinyal yang dijumlahkan di dalam domain frekuensi akan mempunyai dua buah frekuensi. Karena ini tadi yang kita jumlahkan adalah frekuensi 1 Hz dan 3 Hz, maka sinyal yang sudah terjumlah amplitudonya ini, nah kita di domain frekuensi mempunyai nampak tetap terpisah. Jadi ini tetap frekuensinya adalah 1 Hz, amplitudonya adalah 1. Kemudian ini sinyal 3 Hz, amplitudonya adalah 0,5. Oke, jadi ini yang mau kita tunjukkan. Oke, ini sekali baca, ini sudah saya jelaskan. Jadi X3T itu adalah 1 sin 2V 1T tambah 0,5 sin 2V 3T. Kemudian ada ilustrasinya dengan MATLAB. Ini Anda tinggal copy, kemudian di paste di sini, kemudian disimpan. Oke, ini ada kesalahan katanya, tidak ditemukan variabel X. Misalnya X, kenapa? Karena ternyata X tidak ada, yang adanya X1, X2, dan X3. Jadi ini boleh mana yang kita coba, misalkan X1. Oke, jadi ini adalah sinyal tadi 1, bisa perhatikan, ini yang kita jumlahkan sinyal yang sama ya, yaitu 1 sin 2V 100T dikali 0,5 sin 2V 600T. Maka
X1 tambah X2 hasilnya adalah seperti ini. Ingat, amplitudo yang bersesuaian akan saya menjumlahkan. Sekarang ini amplitudonya terbentuk seperti ini. Karena ini adalah 1, karena 1,5, maka nilai maksimumnya ini adalah di 1,5. Jadi artinya apa ini? Kita sedang menjumlahkan X1. Nah, ini X1. Kemudian nilainya adalah 1 sampai 10.000. Kemudian X2 juga. Ini nilainya. Maka ini yang nilai yang bersesuaian, nilai waktu yang bersesuaian yang kita jumlahkan. Sehingga ini akan terbentuk seperti ini. Ini adalah hasil penjumlahan dua buah sinyal. Ini adalah spektrumnya. Ini adalah 100 Hz dalam Hz ya. Kemudian sinyal kedua adalah 600 Hz dengan amplitudo 0,5. Kemudian kita jumlahkan. Ternyata sinyal kedua ini hasilnya adalah, ketiga ini adalah dia tercampur dalam domain waktu, artinya amplitudonya saling terjumlah. Tapi di domain frekuensi tetap bisa kita lihat terpisah, bahwa di dalam sinyal ini kita tahu ada sebuah sinyal dengan frekuensi 100 Hz dengan amplitudo 1, dan sinyal yang kedua adalah frekuensi 600 Hz, amplitudonya adalah 0,5. Kemudian ini bisa diganti mana yang mau dengan. Tadi adalah suara X1, ini adalah suara X2. Kemudian kalau mau mendengar suara S3, bisa juga langsung di sini. X3. Nah, X3 itu adalah gabungan dari X1 dan X2. Nah, jadi minimal ya bertambah. Ya, jadi dari kedua contoh ini kita bisa bayangkan ternyata sinyal di domain waktu dan domain frekuensi akan saling menjumlahkan amplitudonya, sehingga bunyinya pun akan bercampur. Ada dua, tadi kita ada dua sinyal di X3 itu, ada dua sinyal yang kita dengar sekaligus, frekuensi 100 Hz dan 600 Hz. Dan kemudian di domain frekuensi dia tetap bisa kita lihat tetap terpisah. Oke, jadi sambil belajar ini bisa kita tambah, misalkan kita punya atau ini sudah mungkin kita tambah 0,8 misalkan. Oke, sebelumnya ini pengurangan sinyal ya sama saja, ini menghasilkan sinyal yang sama, jadi cuma jumlahnya yang karena dia negatif duluan, ini kita menjumlahkan dengan min X2, tetap di spektrumnya tidak berubah, jumlahnya berbeda. Kenapa? Karena kita menambahkan positif X1 dengan negatif dari X2. Atau biar lebih jelas, ini kita ganti, ini yang kita ganti dengan minus, sama saja. Jadi kita menjumlahkan dengan min sin 0,5 sin 600t, dan hasilnya tetap sama. Jadi kalau artinya apa ini? Sinyal ini dengan sinyal sebelumnya berbeda fasa sejauh 180 derajat. Jadi kalau sinyal beda fasa, dia tetap sinyal yang sama, ya fasanya yang berubah 180 derajat. Nah, berikutnya dengan menggunakan, sekarang ini adalah jumlahan beberapa buah sinyal. Saya pun juga sudah ingat ini sinyal berapa persisnya yang saya jumlahkan. Tetapi di sini saya sudah tampilkan domain frekuensinya. Berarti ini ada frekuensi 100 Hz, amplitudonya 1. Kemudian ini adalah 150, amplitudonya 0,5. Oke, ini 200, seperti ini 150 di tengahnya. Ini 200, ini berarti 300. Berarti ini adalah 250, amplitudonya 0,4. Nah, silakan ditampilkan ini. Ya, jadi tinggal ya, Anda modif ini programnya. Jadi kalau sudah belajar apa namanya MATLAB, maka ini bisa Anda edit untuk program yang kedua. Jadi X1 itu adalah tadi ada berapa saja? Ada 100 frekuensi 1. Kita anggap saja semua sinyalnya adalah sin. Itu hanya 1. Kemudian
juga kita tutup. Karena kita hanya butuh coba dulu ini gambar 17. Oke, variabel x2 1. Ini kita matikan aja, nggak apa-apa, ini hanya untuk menampilkan bunyi. Jadi tutup dulu biar muncul gambar baru. Oke, ini sinyal sin yang pertama. Kemudian ini adalah sinyal yang kedua, yaitu 150 0,5. Jadi Anda tambahkan di sini 0,5 kali sin 2 kali pi kali 150 kali T. Oke, ini dia. Kita tidak tahu apakah sinyalnya sin atau cos. Nah, oke, jadi grafik itu tidak tepat sama sepertinya karena memang proses samplingnya ini, jadi harusnya tepat. Ya, ini Anda lanjutkan sehingga nanti walaupun tidak sama tidak apa-apa, nanti spektrumnya tetap Anda lanjutkan, nanti sinyalnya kira-kira akan mirip seperti ini. Ya, walaupun tidak mirip tidak apa-apa, jadi intinya seperti itu. Bagaimana kita mengamati sinyal di domain waktu, domain frekuensi ini Anda boleh bikin sin semua juga tidak masalah. Jadi itu menunjukkan bahwa kita bisa menjumlahkan beberapa buah sinyal sehingga menjadikan sebuah sinyal baru yang bunyinya campuran dari sinyal-sinyal penyusunnya ini. Nah, selanjutnya kita sudah bisa membaca, pelan-pelan mulai membaca buku teks yang kita berikan. Jadi dari materi kita hari ini, kita sudah bisa membaca bab ini, Signal Analysis and Mixing. Jadi di sini ini adalah outline dari bab pendahuluan signal analisis, sinyal kompleks, spektrum dan bandwidth, kemudian direct Fourier untuk sinyal persegi, kemudian penjumlah linear, kemudian pencampuran non linear. Karena buku kita ini adalah elektronika dari komunikasi, jadi kita hanya ambil beberapa saja, yaitu yang penting mengenai direct Fourier, linear summer, sinyal kompleks, spektrum, dan signal analisis. Kemudian tujuan dari buku ini adalah ya kita memahami sinyal analog dan sinyal digital. Kalau untuk sekarang mungkin analog dulu, nanti ketika digital akan kita panggil lagi bab ini. Kemudian memahami definisi analisa sinyal, sinyal periodik, dan ini pun tidak semua, jadi nanti silakan, ya intinya ini penting dibaca, tapi tidak semuanya saya jelaskan. Saya jelaskan sinyal kompleks, kemudian simetri genap, simetri ganjil ini karena ada juga di sebenarnya sudah dipelajari di pengolahan sinyal atau pengolahan sinyal digital. Nah, yang penting itu adalah spektrum dan bandwidth. Jadi pelan-pelan silakan dibaca, buka kamus atau Google Translate bisa cukup bagus. Intinya mulai memahami buku teks berbahasa Inggris. Oke, sinyal-sinyal listrik dapat bisa berbentuk analog maupun bentuk digital. Dengan sinyal analog, amplitudo berubah secara kontinu yang bersesuaian dengan waktu, di mana tidak ada jeda atau tidak ada discontinue, jadi kontinu ya. Jadi sinyal ini kita sebut sinyal kontinu. Gambar 21A ini menunjukkan sinyal sinus yang merupakan sinyal analog yang paling dasar sekali. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar, amplitudo dari sinyal sinus tersebut berubah secara kontinu terhadap waktu, di mana nilai maksimumnya adalah Vmax tadi, nilai minimumnya adalah Vmin. Kemudian dengan sinyal sinus, waktu dari gelombang adalah di bawah dari rata-rata amplitudo
Oke, jadi ini maksudnya waktu dari sinyal yang puncak positif sama dengan puncak negatif, di mana nilainya saling berkebalikan. Jadi di bawah. Itu rata-ratanya itu ini ya. Jadi maksudnya ini. Ya, ini jadi ini yang harus selalu kita lakukan, bahwa mencoba memahami apa yang mau dimaksud oleh penulis. Jadi sinyal yang pada bagian atas dan bawah ini adalah sama, tetapi nilainya saling berkebalikan. Nah, digital signal sinyalnya lebih script. Nanti ini kita jelaskan nanti pas masuk digital. Untuk sekarang silahkan dibaca-baca dulu. Nah, kemudian ini yang tadi kita jelaskan. Nah, ketika kita mendesain rangkaian elektronik, ya, maka penting untuk menganalisa dan memprediksi kinerja dari rangkaian dalam distribusi arus dan frekuensi, komposisi frekuensi dari sinyal informasi. Ini dilakukan secara matematis dengan sinyal analisis. Oke, maka jadi tujuannya adalah kenapa kita gunakan persamaan untuk menganalisa sinyal, tujuannya tadi adalah dalam rangka desain rangkaian elektronik. Nah, ini sudah kita jelaskan, silakan dibaca. Ada beberapa parameter, amplitudo, frekuensi, dan fasa. Ini sudah dilihat. Kemudian ini time domain, ini dibaca sendiri ya, menggunakan osiloskop. Sedangkan nah ini yang tadi yang kita tuliskan 0, 90, 180. Kalau dia beda fasa, berarti fasanya maju. Ini adalah frekuensi domain menggunakan spektrum analyzer, silakan dibaca lebih lengkap. Kemudian di sudah kita jelaskan, complex wave ini adalah sinyal yang mempunyai beberapa frekuensi. Nah, ini nanti kita ambil langsung dalam bentuk praktisnya saja. Ini direct Fourier. Nanti kita jelaskan lagi apa itu direct Fourier. Kemudian ini adalah bagian yang akan kita simulasikan atau praktekkan. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan materi kita tadi, ada spektrum dan bandwidth. Jadi spektrum frekuensi dari sebuah gelombang berisi semua frekuensi yang berada di dalam sinyal tersebut, dan amplitudonya secara berturut-turut diplot di dalam domain frekuensi. Jadi contohnya ini tadi. Ini amplitudonya secara berurut-urut. Jadi sinyalnya akan diurut mulai dari yang frekuensi terendah sampai yang tertinggi. Kemudian juga amplitudonya akan diurut sedemikian rupa. Nah, ini disebut ya spektrum frekuensi. Jadi spektrum frekuensi ini saya gambarkan karena ini kurva frekuensi ini adalah tampilan dari spektrum sebuah sinyal di dalam spektrum analyzer. Jadi tadi apa? Spektrum frekuensi dari sebuah gelombang adalah berisi semua frekuensi semua frekuensi yang ada di dalam sinyal. Jadi ya maksudnya adalah spektrum frekuensi itu adalah plot gambaran dari semua frekuensi yang ada dalam sinyal yang diplot terhadap amplitudonya terhadap frekuensi. Jadi ini harus dipahami. Jadi spektrum frekuensi ada dari sebuah gelombang berisi semua frekuensi yang termasuk dalam sinyal tersebut dan amplitudonya secara berturut-turut di dalam domain frekuensi. Kemudian spektrum frekuensi dapat ditunjukkan dalam nilai absolut, yaitu frekuensi terhadap tegangan. Contohnya kita ini frekuensi terhadap amplitudo. Atau juga bisa frekuensi terhadap daya. Oke, jadi atau bisa juga dalam satuan relatif dalam bentuk desibel. Jadi desibel ada di bab 1. Jadi untuk sekarang kita akan gunakan dulu amplitudo terhadap frekuensi. Jadi seperti itu gunanya buku teks. Kita di kelas hanya membantu, memudahkan untuk membaca. Tentu untuk lebih lanjutnya Anda yang membaca sendiri. Kemudian ada spektrum tadi adalah ini. Ini adalah spektrum. Kemudian bandwidth adalah range frekuensi yang berisi dalam sebuah spektrum. Jadi frekuensi-frekuensi yang ada di dalam sebuah spektrum sinyal itu kita sebut dia bandwidth. Oke, jadi ini adalah frekuensi 100, ini adalah frekuensi 700. Berarti bandwidth dari sinyal ini adalah dari 100 sampai 700. Jadi ini artinya apa? Bandwidth dari sinyal kita ini adalah dari 100 sampai 700 Hz. Sehingga bandwidthnya adalah 700 kurang 100, yaitu 600 Hz. Jadi sinyal ini menduduki
Jadi sinyal ini menduduki bandwidth dari 100 sampai 700 Hz, atau kita menyebutnya bandwidthnya 600 Hz. Jadi bandwidth kalau kita bahasa Indonesia kan adalah pita frekuensi. Oke, jadi itu. Nah, kita sudah coba konekkan materi dengan buku. Jadi ya bagian yang sudah kita tunjukkan ini silakan dibaca lebih lanjut. Belum ditambahkan. Jadi range frekuensinya ini yang kita sebut ya bandwidth. Ya, jadi lebar frekuensi yang diduduki oleh sebuah sinyal itu adalah bandwidth. Nah, sinyal dan noise. Nah, dari dalam sistem telekomunikasi, silakan dibaca. Ada gangguan yang pasti muncul ya. Jadi kalau di dalam perangkat elektronik sendiri sudah ada noise. Kemudian di dalam jaringan atau kabel itu juga sudah ada noise. Kemudian lingkungan ini, lingkungan sekitar di mana sistem berada. Ya, misalkan lingkungan panas dengan dingin itu akan menghasilkan pengaruh gangguan yang berbeda. Nah, untuk lebih ini silakan kita lihat gambar ini. Ini adalah noise. Jadi langsung saja silakan di copy. Harusnya gambar 18 ya. Oke, bisa kita dengarkan sound X1. Oke, itu adalah bunyi noise. Ini noise. Kalau kita lihat di TV seperti ini. Kemudian kalau dalam domain waktu seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi ada amplitudonya berubah secara sinusoidal dan nadanya terdengar jelas tadi. Nah, kemudian noise itu amplitudonya acak, enggak smooth kayak sinus tadi. Jadi amplitudonya berubah terus secara random dalam setiap selang waktu ya. Setiap saat, kalau tadi kan amplitudonya sinus bergerak smooth berubahnya. Kalau ini berubah terus tidak menentu ya, secara random. Jadi kalau kita tampilkan seperti ini. Oke, jadi amplitudonya itu berubah terus. Kalau sinus tadi kan berubahnya mengikuti fungsi sinus, ini frekuensinya amplitudonya berubah terus secara random. Jadi kalau kita lihat di nah, kalau kita lihat di osiloskop ya seperti ini, amplitudonya berubah terus secara acak. Kemudian kalau tadi sinyalnya ya bandwidthnya berhingga atau spektrumnya berhingga. Kalau noise frekuensinya menyebar dari 0 sampai tak hingga atau dari minta hingga sampai tak hingga. Jadi kenapa noise sangat mengganggu? Pertama, ini dia mempunyai sinyal yang amplitudo yang acak. Jadi amplitudo yang acak itu kemudian frekuensinya pun juga random. Jadi setiap amplitudonya berubah, frekuensinya pun juga berubah. Kira-kira seperti itu. Bayangkan dalam setiap saat frekuensi dan amplitudonya berubah-ubah terus secara tidak menentu. Nah, kalau kita kumpulkan semua frekuensinya tadi, frekuensinya itu menyebar serba sama di seluruh pita frekuensi. Jadi artinya apa? Frekuensinya ya dari minta hingga sampai tak hingga, sehingga keluarlah bunyi yang seperti ini tadi. Jadi bunyinya seperti ini. Jadi karena campuran dari banyak frekuensi dari minta hingga sampai tak hingga, dihasilkanlah bunyi yang ya seperti hujan lebat gitu ya. Jadi bayangkan kalau itu tergabung dengan sebuah sinyal suara, nah bisa kita bayangkan akan sangat mengganggu. Nah, jadi pertama itu yang harus kita pahami. Kemudian frekuensinya menyebar serba sama di seluruh pita frekuensi. Nah, ini akan kita tunjukkan nanti kenapa itu begitu mengganggu. Nah, kemudian
Kalau sinyal tercampur dengan noise, nah ini jadinya. Ini biasanya amplitudenya mungkin tidak sebesar amplitude sinyal, tetapi itu akan sudah cukup mengganggu. Ini sinyal noise, ini adalah sinyal tadi yang sudah Anda bangkitkan. Nah, kalau digabung, nah ternyata yang amplitudenya yang tadi smooth, sekarang sudah bercampur dengan noise, sehingga amplitudenya pun juga ada yang bagian yang ya tidak aslinya apa. Gara-gara amplitudenya noise itu berantakan, sehingga kurvanya tidak mulus lagi. Itu adalah pengaruhnya di dalam domain waktu, sehingga amplitude noise yang tadinya, amplitude sinyal yang tadinya teratur, sehingga ada perubahan acak dalam sinyal tersebut, walaupun ya bentuk sinyalnya masih menyerupai sinyalnya tadi. Ini amplitude ini yang akan dirusak oleh sinyal, sehingga kalau didengar ya nanti bisa kita lihat secara praktek apa yang Anda dengar dari sinyal ini. Jadi ini dulu yang perlu dicatat, bahwa sinyal noise adalah sinyal gangguan pada sistem telekomunikasi atau elektronika telekomunikasi. Pertama adalah karena amplitudenya acak, sehingga dia akan merusak amplitude dari sinyal. Kemudian di samping frekuensinya acak, amplitudenya acak, ternyata frekuensinya juga berubah secara acak setiap saat, sehingga bunyinya ya seperti itu yang kita dengar tadi. Dan dia menyebar di seluruh band frekuensi. Nah, akibatnya apa? Sehingga noise ini tidak bisa kita hilangkan di dalam sistem telekomunikasi. Jadi kalau sudah tercampur ke dalam sinyal kita, berarti kita harus ya udah mau tidak mau terpaksa kita dengar sinyal informasi yang sudah mengandung noise. Noise tidak bisa dihilangkan, tetapi pengaruhnya bisa ditekan. Seperti ya kalau Anda pakai Zoom, itu ada fasilitas untuk menekan noise atau background di Zoom Anda. Jadi silakan dicoba. Nah, makanya ini kita gambarkan lagi bahwa secara matematis noise itu terjumlah dengan sinyal yang kita kirimkan. Jadi sebenarnya di dalam sini ada noise di perangkat elektronik kita. Di kabel ini juga ada noise karena pengaruh lingkungan dan segala macam. Sehingga totalnya itu kita noise yang ada di sini dengan noise ada di saluran, totalnya akan terjumlah dengan sinyal yang kita kirimkan. Makanya secara praktek kita juga menjumlahkan sinyal dengan noise. Jadi nanti bisa dilihat di praktek. Penjelasan tentang noise ada di halaman 21. Jadi bisa dibaca. Noise electrical atau noise listrik didefinisikan sebagai energi listrik yang tidak diinginkan, yang termasuk di dalam passband of signal. Jadi yang termasuk pada band dari sinyal atau dari kayak sinyal suara, di seluruh frekuensi sinyal itu masuk noise atau sinyal tidak diinginkan tersebut. Sebagai contoh, dalam rekaman audio ada sinyal-sinyal listrik yang tidak diinginkan yang tergabung ke dalam sinyal frekuensi audio, band frekuensi audio dari 0 sampai 15 kHz yang akan menginterference dengan musik yang kita sebut ya noise. Jadi yang sudah kita tunjukkan tadi adalah bunyi noise. Gambar 16 menunjukkan efek dari noise pada sinyal listrik. Gambar 16A menunjukkan sinyal sinus tanpa noise, dan gambar 16 menunjukkan sinyal yang sama, ini sinyal ini tadi, kecuali sudah mengandung ya noise. Jadi ini sinyal ini dan sudah mengandung noise. Pada gambar 16B menunjukkan ini apa namanya, kayak coretan rumput, seperti coretan rumput yang berhimpit pada sinyal sinus pada gambar 16B. Ini adalah noise. Jadi ini adalah coretan rumput tadi yang kita tunjukkan. Jadi sinyal acak seperti ini dia pengaruhnya terhadap sinyal sinus yang mengandung banyak frekuensi dan amplitudo yang dapat menginterference atau mengganggu kualitas dari sinyal. Noise dapat kita bedakan menjadi dua kategori, yaitu correlated dan uncorrelated. Correlation implies menunjukkan bahwa ada hubungan antara sinyal dengan noise. Sedangkan korelasi artinya adalah ada hubungan antara sinyal dengan noise. Correlated noise muncul hanya ketika ada sinyal. Oke, jadi ketika ada sinyal muncul juga noise. Itu kita sebut ya noise yang berkorelasi dengan sinyal. Noise yang tidak berkorelasi, dengan kata lain, hadir ketika pada semua waktu ada atau tidak ada sinyal. Jadi contohnya ketika Anda menghidupkan tape recorder atau membunyikan audio ya,
tanpa ada musiknya pun sudah terdengar bunyi desis seperti itu adalah noise yang uncorrelated. Ada sinyal pun dia sudah muncul di saluran. Nah, jadi ini bisa Anda baca lebih lengkap. Jadi kita tambah pengetahuan kita mengenai noise. Oke, jadi ini tugas Anda untuk membaca lebih detail mengenai noise. Nah, sekarang kita sudah bisa kembali melihat karakteristik dari sinyal suara. Jadi dengan mengamati sinyal dengan noise, bahwa sinyal yang kita contohkan ini, karena kita bagikan sendiri, mempunyai band dari 600 sampai 700, tetapi jumlah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sinyal yang kita bangkitkan. Kemudian dapat kita lihat bahwa perbedaannya dengan noise. Nah, noise ini yang amplitudenya random ini ternyata terbentuk dari banyak sinyal dengan frekuensi yang menyebar merata dan di seluruh pita frekuensi. Nah, ini amplitudenya sebenarnya noise amplitudenya sangat jauh lebih kecil dari sinyal. Kalau kita lihat ini 1, kemudian ini, maaf kali ini karena dinormalisasi ya, karena noise tak sampai setinggi ini. Nah, ini kalau kita gabung sinyal dengan noise, nah inilah perbandingan kira-kira yang amplitude sinyal, amplitude noise hanya sepersekiannya ya. Nah, tetapi apa? Noise ini berada di seluruh frekuensi, sementara sinyal hanya di frekuensi-frekuensi tertentu, sinyal yang kita bangkitkan ini. Walaupun dia di domain waktu tercampur dengan noise, amplitudenya sudah diganggu, dirusak dengan noise, tetapi di domain frekuensi dia masih masih bisa kita bedakan bahwa ini adalah noise, ini adalah sinyal. Nah, sekarang kita mau melihat sinyal suara. Langsung saja kita lihat dulu. Ini adalah gambar 20 di script ya. Kemudian kita butuh audio di sini. Nah, audio ini harus disimpan sama dengan program. Kalau sekarang saya simpan di MATLAB, jadi semua pekerjaan saya ada di folder MATLAB. Jadi kalau ini belum ada, nanti tidak jalan programnya karena dia harus panggil dulu sinyal rekamannya, baru bisa kita panggil. Misalkan ini adalah rekaman pembaca berita. Oke, ini adalah pembaca berita yang tadi dia berbicara selama 10 detik. Nah, ini adalah sinyal dalam domain waktu, ini adalah dalam domain frekuensi. Kemudian di sini ada sinyal S2 sebagai pembanding nanti. Ini adalah sebuah lagu. Dapat kita lihat nanti persamaan dan perbedaannya dengan sinyal suara. Kemudian bisa kita lihat ini yang menyebar rata ini adalah noise. Seperti tadi S1 juga. Nah, ini yang menyebar rata ini di seluruh frekuensi itu adalah noise. Nah, sekarang ini bisa kita atur aksisnya. Ini adalah dari detik 0,2 sampai 0,6. Kita bisa kita lihat 0,35. 0,35. Nah, dapat sekarang kita lihat ini saat ada pembicaraan, ini jeda antara ucapan satu dan ucapan berikutnya. Dapat kita lihat ini amplitudenya sama dengan sinyal yang ditunjukkan yang kita cobakan sebelumnya. Ini amplitudenya sebelum pakai noise, amplitudenya smooth seperti ini. Setelah terkena noise seperti ini. Coba perhatikan ini karena durasinya lebih panjang ya. Jadi ini sinyal yang sampai 0,01 ini. Tadi ini adalah ini dari 0 sampai 0,01. Nah, ini dulu lupa menyamakan aksisnya. Di komputer Anda silakan diatur aksisnya ini sampai 0,01. Jadi nampak perbedaan sinyal yang sebelum bernoise dan setelah ditambahi noise. Nah, dapat kita lihat sekarang ini sinyal suara yang sudah terpengaruh noise.
Nah, kemudian sinyal yang rekamannya cukup bersih. Ini saya rekam tadi, atau mungkin kita bisa rekam suara kita masing-masing ya. Ini adalah suara drum. Nah, ini terdengar suaranya bersih. Kemudian di sini tidak ada noise. Kemudian ini aksisnya bisa kita atur ulang. Ini karena tidak muncul sinyalnya karena ini di awal-awal dia belum bicara. Jadi ini saya baru sudah merekam di sini, tetapi audionya belum nyala. Jadi sekarang kita coba lihat dari detik kedua aja mungkin, 2 sampai 4. Jadi ini mengatur aksisnya. Jadi ini ucapannya secara berurutan. Coba kita ambil 2,5 sampai 3. 5 sampai 3. Nah, ini ucapannya. Kemudian 2,5 sampai 2,6. Bisa kita lihat. Dua koma 55. Nah, ini bisa kita lihat sekarang sinyalnya mirip dengan jumlahan sinyal yang kita lihat di, cuma ini adalah real sinyal suara. Kali ini kan hanya kita jumlahkan 4 buah sinyal saja. Nah, ini 2,51 misalnya. Oke, jadi artinya apa ini? Bahwa ternyata sinyal kita ini sama dengan ini, jumlahan dari sudah pasti ini adalah jumlahan dari beberapa frekuensi. Kalau tadi hanya 4, ini hanya 4 yang kita jumlahkan ternyata, kemudian membentang dari frekuensi 600 sampai 700. Nah, sementara sinyal suara pembicaraan drum ini membentang dari sekitar 100 Hz sampai 600 Hz. Berarti ini adalah sinyal-sinyal yang frekuensi-frekuensi yang membentuk suara pembicaraan tadi. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa sebuah sinyal suara, kalau kita ibaratkan contoh kita tadi, dia itu adalah jumlahan banyak frekuensi dari, kalau kita lihat ini, nah kira-kira ini 500, kira-kira di atas 100 ya, di atas 100 sampai tadi 600. Jadi artinya ini apa ini? Masing-masing ini adalah satu sinyal, asumsinya seperti itu. Artinya apa? Persamaannya dengan ini. Kalau ini hanya jumlahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sinyal. Ini tidak tahu, susah kita menghitungnya, sangat banyak sekali sinyal yang membentuk sinyal pembicaraan. Jadi kalau kita bersiul itu kita hanya nanti bisa kita lihat, kita buktikan sinyal siul, orang bersiul itu frekuensinya hampir tunggal. Tetapi orang yang sama ketika dia berbicara, jadi artikulasi. Jadi kembali lagi kita ke slide kita ini. Jadi artikulasi yang dihasilkan, jadi sehingga menjadi artikulasi pembicaraan ini berbeda. Kalau bersiul tidak ada yang kita pahami. Kalau kita mendengar suara siulan kan tidak berupa ucapan, artikulasi atau hal yang kita pahami. Jadi bayangkan dengan bantuan lidah, gigi, gusi, dan mulut kita bisa mengekspresikan sebuah ucapan yang bisa dipahami. Jadi artikulasi, pengaturan suara menjadi bunyi yang spesifik. Jadi sangat luar biasa sekali. Nah, setelah kita lihat di domain frekuensi, artikulasi kita ini terbentuk dari banyak frekuensi antara ini artinya apa ini? Ini amplitudenya kecil atau dayanya kecil. Jadi ada frekuensi di atas yang kita ambil saja yang dominan ya. Berarti ini yang paling dominan itu adalah antara 200 sampai 600. Jadi walaupun di
Oke, jadi sekarang kita simpulkan dulu bahwa sinyal suara dibentuk dari frekuensi 100 sampai 6000. Tetapi yang dominan itu adalah antara kita lihat antara kalau sekarang antara ini yang frekuensi yang dominan dari sinyal suara. Kemudian ada juga ini sebuah rekaman audio lagi. Kita coba bandingkan. Oke, ini adalah jadi ternyata musik terbentuk dari sama. Jadi frekuensi yang bisa didengar itu sama, range-nya antara 100 sampai sekitar 6000. Oke, jadi seperti itu. Kemudian sinyal ini dapat kita lihat tidak bernoise, berbeda dengan S1 tadi atau S2 yang tidak musik. Dapat kita bandingkan dua-duanya. Kalau ini tidak bersih suara musiknya, terdengar ada kresek-kreseknya, dan ini sudah mengandung noise. Jadi ya, dengan memahami sinyal domain waktu dan domain frekuensi, sekarang kita sudah bisa menyaksikan bahwa ternyata kalau kita lihat domain waktu, sinyal mempunyai amplitudo dan frekuensi yang tidak konstan. Artinya apa ini? Berarti dalam suara ini lebih dari satu frekuensi. Nah, untuk lebih jelasnya frekuensinya bisa kita lihat di spektrumnya, bahwa frekuensinya antara 100 sampai 6000 Hz. Nah, kembali ke modul ini. Nah, ini yang mau kita lihat, bahwa ternyata sinyal suara ini dia membentang antara 100 sampai 8000 Hz. Tetapi di 100 amplitudonya tadi dayanya sudah kecil, sampai ke atas 6000 semakin kecil tadi ya, kita lihat 6000. Nah, ini sampai 8000. Coba bisa kita cek di 8000. Kita ganti saja dengan aksis. Terbalik. Nah, ini sampai 8000. Ya, jadi ini tadi maksimumnya 1, jadi ini tidak bisa kita amati. Jadi sebagaimana jelaskan di buku, bahwa ternyata sinyal suara itu membentang antara 100 sampai 8000. Ini dayanya kecil katanya, energinya kecil. Kemudian di sini juga kecil. Nah, kemudian daya yang terbesar itu adalah antara 400 dan 600. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, kita kembalikan, misalkan 1, 8. Nah, ini kita tunjukkan dari 400 sampai 600 itu adalah frekuensi yang dominan. Sementara nanti akan kita tunjukkan juga bahwa karena energi itu yang yang energi yang most voice energi atau energi yang paling dominan, yang paling besar energinya antara ini, maka ditetapkanlah standar komunikasi telepon berada antara 300 sampai 3000 Hz atau bandwidthnya sebesar 2700 Hz. Silakan ini dibaca, ini yang waktu saya ajarkan pertama sekali, ini yang saya sampaikan. Kita tunjukkan bahwa sinyalnya mengandung noise, sedangkan sinyal audionya adalah berarti yang antara 300 sampai 4000. Kemudian bisa dilanjutkan membaca buku ini gambar yang sama dengan tadi. Nah, ini penjelasannya dari sini. Nah, bandwidth dari sinyal informasi jadi bandwidth dari sinyal informasi adalah perbedaan antara frekuensi tertinggi dan frekuensi terendah yang berisi sinyal informasi
informasi. Jadi kalau ini tadi berarti tadi sampai 8.000 tadi ya. 8.000 kurang 100 berarti bandwidth sinyal suara adalah 8.000 kurang 100 berarti 7.900 Hz. Nah, untuk ini pada gambar 21 ke 26. Oke. Nah, ini contoh sama dengan yang kita tunjukkan tadi. Ini bandwidthnya adalah 1 sampai 9 kHz. Sama juga dengan yang kita tunjukkan tadi. Ini bandwidthnya adalah 100 sampai 700 Hz. Berarti 700 kurang 100 adalah 600 Hz. Kira-kira seperti itu. Jadi Anda bisa baca lebih lanjut mengenai ini. Jadi bandwidth dari informasi adalah kurangkan saja frekuensi tertinggi, kurang frekuensi terendah. Kemudian bandwidth dari saluran telekomunikasi adalah perbedaan antara frekuensi tinggi dan frekuensi terendah dari saluran yang diizinkan untuk melewatkan sinyal. Ya, bandwidth dari saluran komunikasi harus cukup besar untuk melewatkan seluruh frekuensi yang signifikan. Jadi dengan kata lain bahwa bandwidth dari saluran komunikasi harus sama dengan bandwidth tertinggi dari sinyal informasi. Jadi kalau pembicaraan suara manusia berada pada range antara 100 sampai 8 kilo tadi, kita sudah tunjukkan. 100 sampai 8 kilo. Kali ini kita misalkan 0,5 tadi. Ini dapat kita di 8 kilo masih ada sinyal. Tetapi apa katanya? Hampir energinya itu banyak terdistribusi antara 400 sampai 600 Hz. Dengan frekuensi fundamental dari suara manusia itu adalah sekitar 500 Hz. Jadi oleh karena itu standar telepon mempunyai passband ya yang bisa dilewatkan pada kanal telepon adalah 300 sampai 3000 Hz sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 28, yaitu antara 300 sampai 3000 yaitu sekitar 2700 Hz. Jadi seperti itu. Sebagaimana yang kita jelaskan bahwa ini adalah pengantar kita untuk membaca buku teks. Jadi karena ini hanya 80 berapa ya? 89 halaman cuma ya. Jadi mari kita baca. Jadi memang kita belajar yang benar itu adalah belajar dari buku teks. Ini hanya ini hanya untuk pemanasan saja. Intinya semua kita akan membaca buku teks. Jadi ya tergantung sekarang hasil belajar kita, tergantung dari berapa banyak kita membaca dan dari berapa banyak kita belajar. Oke, jadi ini dulu yang harus kita pahami. Pada hari ini kita memahami konsep sinyal, domain waktu, domain frekuensi, parameter sinyal. Kemudian kita sudah memahami sinyal suara dan sudah tahu bahwa sinyal suara membentang. Sinyal suara itu adalah jumlahan dari banyak sinyal antara 100 sampai 8.000 Hz sehingga terbentuk artikulasi yang bisa kita pahami seperti ini. Kemudian kita juga melihat adanya noise, bahwa noise ternyata terjumlah dengan sinyal dan membentang antara frekuensi dari minta hingga sampai hingga atau membentang di seluruh pita frekuensi.